dinding. Tiba-tiba menggalir keluar sejumlah pasir silika. Pria itu terkejut dan berteriak. Istrinya datang melihat. Ada mayat dari dalam dinding. Melihat ini buat mereka mungkin harus ke psikolog. Polisi datang mengecek seluruh lantai dan dinding. Menemukan 7 mayat. Kenapa bisa ada orang seperti ini? Setelah membunuh, mayat ditaruh di dalam rumah sendiri. Identifikasi mayat bilang 5 mayat. Sudah mati kurang lebih 20 tahun. Sedangkan 2 mayat lagi baru mati 1 tahun lebih. Pembunuh membiarkan korban dehidrasi dan tubuhnya dibungkus. Dan menaruh banyak pasir silika. Oleh karena itu tidak tercium bau dalam ruangan. Yang paling aneh, mengapa pembunuhan harus beda jarak 20 tahun? Polisi mengecek pemilik awal rumah ini. Bukan suami istri itu. Sebelumnya, ada suami istri tua yang beli rumah itu. Istri tua itu sekarang ada di panti jompo. Suaminya sudah meninggal. Polisi pergi ke panti jompo. Beritahu kejadian ini ke istri. Melihat istri dengan tenang menjahit pakaiannya. Tidak menjawab satupun pertanyaan dari polisi. Seperti ia tahu polisi cepat atau lambat akan mencarinya. Jadi pura-pura dingin. Perawat bilang ia punya penyakit Alzheimer. Jadi jangan beri beban. Perawat membawa pergi istri. Tatapan istri ke arah garpu di atas meja. Saat semua orang tidak sadar, ia segera ambil garpu dan menusuk lehernya. Polisi menghampiri. Ia sudah tidak bernafas. Kali ini polisi tahu, istri ada hubungan dengan mayat di rumah itu. Mungkin ia pembunuhnya, makanya bunuh diri. Atau ia coba menyembunyikan sesuatu. Polisi berdasarkan orang hilang 20 tahun lalu. Sesuai dengan mayat yang mati 20 tahun lalu di rumah itu. Ia dulunya adalah wanita yang cantik, yang paling dicurigai. Kematian suaminya. Mungkin ini semacam nafsu. Jadi mengajak para gadis pulang dan dibunuh. Tapi 2 tubuh yang baru 1 tahun dibunuh. Mereka tidak muda saat dibunuh. Apa yang terjadi? 1 tahun yang lalu suaminya meninggal. Jadi pembunuh adalah orang lain. Polisi curiga dengan putra mereka. Mungkin putranya menjadi saksi yang melihat itu semua. Kebiasaan ayahnya bunuh orang. Jadi saat ayahnya mati, ia jadi meneruskan kebiasaan ayahnya. Anehnya, polisi tidak menemukan data putranya. Kasus ini berasa di titik buntu. Di hari itu, ada seorang gadis datang ke kantor polisi. Bilang ia putrinya istri itu. Ia bilang ayahnya tidak mungkin membunuh. Karena mereka introvert. Tidak pernah berinteraksi dengan orang. Tapi saat polisi beritahu di rumah orang tua, apa yang terjadi pada putra berusia 18 tahun, Damai langsung menangis. Dan mengatakan yang sebenarnya. Ternyata saat ia berumur 16 tahun, ia pacaran dengan tetangganya. Tak sengaja hamil. Setelah orang tuanya tahu, ia diusir dari rumah. Ia melahirkan anaknya. Pergi dari rumah. Anaknya diletakkan di depan rumah pacarnya. Tapi ia tak sangka ibu demi merebut anaknya, membunuh 3 orang di keluarga pacarnya. Anak yang dijaga ibunya, bukan anak orang tuanya, tapi cucu mereka. Setelah ia pergi, ibunya mengalami sakit jiwa. Untuk meredakan emosinya, suami mulai bertindak, membawa gadis muda pulang ke rumah untuk dijadikan pelampiasan. Lalu mereka dikunci di dalam rumah selamanya. Tubuhnya diikat dan dimasukkan ke dalam dinding, lalu diisi dengan pasir silika. Sangat banyak. Kejadian ini dilihat cucunya. Ia dari kecil tidak dapat pendidikan bagus karena pengaruh kakek. Saat ia besar, ia ingin memiliki ibu. Setelah kakeknya mati, ia ikut cara kakek, membunuh 2 orang wanita. Mayatnya disembunyikan. Kasus mayat di belakang dinding berhasil dipecahkan. Polisi bersiap menangkap pembunuh. Di saat bersamaan pria itu melakukan pembunuhan di sana, ia mengikat wanita parubaya, mengatakan apa yang harus dikatakan ke ibunya. Polisi masuk, melihat hanya pria itu seorang diri. Saat ditangkap, ia tersenyum puas. Polisi tanya mana korbannya. Ia tidak beritahu. Seperti kasus sebelumnya, polisi buka lantai, melihat wanita parubaya yang diikat, berhasil diselamatkan. Di balik cerita ini, apakah itu kodrat manusia atau tidak punya hati nurani? Terakhir, dari kejadian itu, siapa yang harus disalahkan?